Hah? Acara apa tuh? Oh, sebenarnya ada yang anak kecil itu ya. Tapi yang lihat berarti Enggak, saya enggak mungkin. Hah? Enggak tahu ada. Enggak, ya Anton yang datang. Anton yang berarti datang. Di mana dia suka datang di Anton. Mau acara apa dia datang aja dia. Nggak tahu dia bagian penggembira atau bagian intelijen, kita nggak tahu sih. Cuma nunggu si Anton lama banget, 1 jam. Awal bete, maksudnya kita, karena kita kan sudah biasa, kita kan pelayanan sudah terbiasa. Kalau on time, keterlambat mungkin setengah jam masih boleh, tapi kalau lama, saya bilang, nggak ada, yang penting intinya udah ada, sudah ditinggalin tuh. Itu kalau di tempatnya udah tinggalin. Kalau ada respon dari tempatnya, kecuali ada pengecualian, misalnya ada upgrade, tapi itu pun dia sendiri. Hah? Udah. ini lagi ke toilet jadi. Ya tadi bilang kepala. Benar. Udah tuh. Sudah bunyi belum? Sudah di sekarang. Ada lagu dadut nggak? Itu habis filman lihat nih. Udah suruh mulai sekarang. Sudah mulai. Keluar ya. Oh iya, di situ ya. Ya boleh. Tuhan Yesus baik. Ya, kesalahan itu semua terlalu gede lupa. Puji Tuhan, haleluya, shalom, shalom, puji Tuhan. Aduh, seumur umur gue baru kali ini habis makan langsung nyanyi. Iya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi boleh berikan salam dulu, kiri kanan 2 3 4 5 orang kasih tahu Tuhan Yesus baik. GBI Viva Serpong kasih tahu kiri kanan bahwa Tuhan Yesus baik. Ya, mohon maaf, di situ nggak ada lagunya ya. Terlalu berat lagu-lagu di situ. Ya, ini lagu-lagu gampang. Bagian juga tulisannya terlalu kecil jadi agak susah dibaca. Oi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, yang tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik, selamanya, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
jari lemah dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa segala di pihak kita. Siapa dapat melawan? Kita lebih jari. Haleluya, haleluya. Ibadah dapat cinta, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih cari. Hari ini kita angkat pelataran kita, saudara. Haleluya, haleluya. Karena pancinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih cari. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, saya lebih dari. Kasih tahu kiri kanan saudara, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Sekali lagi, jumpai 5 orang terus, kasih tahu kamu lebih dari pemenang. Jumpai 5 orang, saudara. Jumpai 5 orang bahwa kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita malam hari ini. Puji Tuhan, sekarang kita lihat di buku. Bersamamu, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Surga. Kami ada sampai malam hari ini. Itu karena Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menuntun setiap hidup kami. Dalam setiap musim berganti dalam hidup kami, kami sungguh melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Pujian di halaman 5 dengan judul Bersamamu. Engkau ada bersamamu di setiap musim kami, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kami sendiri, sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, di jiwa adalah bersamamu, adalah
hidupku, tak pernah kau biarkan kami Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan kasih setiamu Tuhan saat badai. Percayalah bahwa ada badai, ada Tuhan di sana bersamamu. Bapa kau Raja, kami tenang ya Tuhan.
di tengah badai sekalipun, sebab kami melihat Engkau ada di sana. Oh, di saat badai menyelam, oh, ku akan terbang bersamamu. Oh, Bapa Kau Raja, ya, ku tenang ya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Di saat badai
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu, namamu segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan segala puji, oh, kami tinggikan, ku tinggikan namamu kemuliaan, kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan segala puji Tuhan, segala syukur bagimu. Kami tinggikan malam ini di hadapan Tuhan. Oh, nama
Saya mendapatkan satu pewahyuan beberapa bulan yang lalu. Ketika orang percaya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa mengirimkan seorang malaikat untuk menolong dia. Ketika orang percaya berseru berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengirimkan malaikat surga untuk menolong dia. Tapi ketika ada pujian dan penyembahan yang naik dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah Raja Sorga yang akan turun diam bertakhta di atas setiap pujian. Tuhan tidak pernah menyuruh malaikat, tapi Dia sendiri yang turun berdiam, berdaulat, bertakhta di atas setiap pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu engkau harus sadari bahwa betapa pentingnya sebuah praise and worship, penyembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bisa mengirimkan malaikat surga untuk menolong orang-orang percaya yang berdoa membutuhkan pertolongan. Tapi ketika engkau menyembah Tuhan malam ini, maka Dia sendiri akan turun. Raja Sorga sendiri akan turun. Raja segala raja. Dia tidak bisa mewakilkan orang lain, malaikat surga, tapi Dia sendiri yang akan turun. Dan Dia menikmati penyembahanmu malam ini. Dia menikmati pujianmu malam hari ini. Dia menikmati worshipmu malam hari ini. Engkau tidak perlu takut, sebab Dia raja di atas segala raja. Dia sendiri akan turun di takhta kemuliaan, dan Dia akan bertakhta di tempat ini. Dia sendiri akan menikmati penyembahanmu. Dia sendiri akan menikmati pujianmu. Dia sendiri akan menikmati setiap penyembahanmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Raja Surga. Berikan tepuk tangan
zaman ini akan menyembah Tuhan. Dia akan meresponi setiap apa yang dikatakan oleh hatimu. Sebab itu angkat tangan saudara. Kalau hatimu dan jiwamu menyembah Tuhan, tanganmu terangkat. Nyanyi. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Engkau layak. Sekali lagi katakan, segenap hatimu, biarlah jiwamu menyembah Tuhan. Nyanyi bagi Raja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Hosana. Sebab Tuhan layak. Bagi Raja, bagi Rajaku yang
dan kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat kami menyembah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dari kekal sampai kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami. Kami mau duduk diam Tuhan, mau dilawat Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri berbicara lewat hamba-Mu Bapa. Biar firman-Mu itu semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Pribadi manusia kami semakin berkurang, dan persembahan yang harum setiap saat kami boleh persembahkan kepada Tuhan di dalam nama Bapa, kami Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Victorious Family. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhan, pada malam hari ini sungguh dahsyat ya, lawatan Tuhan kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan bertakhta di atas setiap pujian penyembahan kita. Lawatan kuasa Roh Kudus itu memerdekakan setiap keberadaan hidup kita, sehingga kita bukan lagi menjadi manusia pribadi yang biasa-biasa, tapi kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Itulah rancangan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Dia tidak menginginkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang biasa-biasa saja, tapi Dia menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan, kita tahu apa yang menjadi visi dari gereja kita ya. Seperti pada saat hari ini kita membawa visi gereja kita untuk retreat kita GBI Vipa Gading Serpong, yaitu keluarga berkemenangan yang hidupnya berpusat pada Kristus dan menjadi dampak Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan, visi gereja ini itu Bapak Gembala kita dapatkan pada saat dia boleh membuka ladang pelayanan, dan dia membuat merek gereja kita itu GBI Rem, dan dia mendapatkan visi dari Tuhan yaitu pada tanggal 15 Mei tahun 92, yaitu keluarga berkemenangan, yaitu Victorious Family. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan, kalau seorang gembala mendapatkan visi yang daripada Tuhan, dia harus menerapkan visi itu melalui ladang pengembalaan di mana dia mengembalakan. Dan itu Bapak Gembala berikan kepada gereja kita, yaitu Victorious Family, sampai saat hari ini. Dia imani bahwa visi yang Tuhan berikan itu, pada saat itu dia mengembalakan keluarganya belum berkemenangan di dalam Tuhan, yaitu anak-anak menantunya masih hidup jauh daripada Tuhan. Tapi dia percaya, dia mendapatkan visi yang daripada Tuhan, Victorious Family. Dia mengimani dan dia mengamini bahwa Victorious Family akan tergenapi di dalam keluarganya dan di dalam pengembalaannya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan, apa sih keluarga berkemenangan itu? Pada malam hari ini kita akan belajar ya, kita akan belajar dan dibukakan, maksudnya disingkapkan yang berkata apa itu Victorious Family, yang menjadi visi gereja kita. Victorious Family yang pertama, membentuk keluarga berkemenangan. Itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31 dan Yesaya 60 ayat yang pertama. Bagi siapa yang sudah mendapatkannya, boleh bantu saya untuk membacanya. Yaitu Victorious Family itu ada 3 poin yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, yaitu Victorious Family itu membentuk keluarga berkemenangan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan, membentuk keluarga berkemenangan ini bukan hanya berbicara di dalam keluarga kita secara jasmani, tapi membentuk keluarga berkemenangan ini juga berbicara tentang keluarga di dalam rohani ya. Keluarga di dalam rohani
yang kita lakukan pada saat hari ini, yaitu di dalam gereja kita menjadi satu keluarga di dalam Victorious Family Gading Serpong, membentuk keluarga berkemenangan. Saya aminkan ini, membentuk keluarga berkemenangan bukan saja hanya membentuk keluarga berkemenangan secara jasmani, yaitu keluarga lepas keluarga, tapi juga membentuk keluarga secara rohani, yaitu di dalam persekutuan kita satu gereja di dalam Tuhan, seperti yang kita lakukan pada saat hari ini. Itu kita bisa baca, tolong saya, siapa yang sudah mendapatkan, di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Tolong bantu saya untuk membaca Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Kalau sudah dapat, tolong dibacakan buat kita semua. Tuhan berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, kau dan seisi rumah. Amin. Tadi saya katakan, membentuk keluarga berkemenangan ini bukan hanya berbicara tentang keluarga di dalam rumah tangga secara jasmani. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadaku, percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, kalau kita percaya satu orang di dalam keluarga itu percaya kepada Tuhan, bertobat, menerima Tuhan dan juru selamatnya, firman Tuhan berkata, dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Haleluya. Kita percaya itu, kita percaya itu, kita aminkan itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, awal pertobatan saya, Bapak Ibu, di dalam keluarga saya, di dalam rumah tangga saya, yang pertama-tama Tuhan menjawab, maksudnya saya yang terlebih dahulu dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dibukakan hati saya untuk menerima Tuhan Sang Juru Selamat itu dengan sepenuh hati saya, dengan segenap hati saya, dengan segenap akal budi saya. Saya yang pertama yang dilawat oleh Tuhan. Dulu rumah tangga saya, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, rumah tangga yang dikatakan, boleh katakan berantakan. Berantakan, suami di mana, istri di mana. Di mana waktu itu saya baru berumah tangga, suami saya hidup sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia hidup dengan semaunya, dengan kehidupan kedagingannya. Dia membawa apa yang menjadi keinginannya. Dia jauh dari Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, rumah tangga saya bukan rumah tangga yang bahagia, boleh dikatakan tidak. Karena saya menderita sekali sebagai seorang istri. Suami pergi bekerja, tapi 2 hari tidak pulang. Tidak pulangnya bukan bekerja, tapi pergi ke tempat yang tidak Tuhan inginkan. Dia hidup di dalam dunia hitam, itu judi. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, dia adalah seorang kontraktor. Dia seorang kontraktor. Dia boleh ada hari ini, itu semua karena Tuhan, karena firman Tuhan yang sudah digenapi di dalam kehidupan saya. Dia membentuk keluarga berkemenangan. Suami saya dulu hidupnya jauh dari Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata seorang suami itu menjadi seorang imam. Dia yang akan membawa istri dan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini tidak saya dapatkan di dalam rumah tangga saya. Anak-anak saya masih kecil. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Saya percaya Tuhan itu sudah mengenal siapa saya semenjak saya masih di dalam kandungan ibu saya. Dia tahu siapa saya. Nah, saya hanya datang kepada Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Saya hanya tidak mencari pembelaan di luar sana kepada orang-orang, bahkan kepada mertua atau kepada saudara. Tapi ketika saya dilawat Tuhan, saya datang kepada Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya tetap berdoa. Saya tetap membawakan doa
terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan digenapi. Indah pada waktunya Tuhan, suami saya dilawat oleh Tuhan, dan anak-anak saya, kami sekeluarga melayani Tuhan. Kalau saya ceritakan kepada saudara ini gak habis, nanti bisa waktunya sampai malam, saudaraku yang dikasih oleh Kristus Yesus. Bagaimana Tuhan yang menghajar kami, bagaimana Tuhan membentuk kami, ya, dari segi ekonomi, dari segi, ya, boleh dikatakan finansial kami lah, sampai titik nol. Dari yang punya 2 rumah, punya kendaraan, Tuhan habiskan semua, Tuhan izinkan itu semua sampai nol, sampai suami saya ini jalan kaki, sampai jalan kaki. Kami melayani Tuhan, kami jalan kaki, kami setia melayani Tuhan jalan kaki. Anak-anak saya ke sekolah jalan kaki. Saya punya rezeki sedikit beli sepeda, itu juga sepeda bekas, belinya di pinggir rel kereta di Pasar Anyar. Nah, di situ mulai, ya, kami setia kepada Tuhan. Saya bersama ketiga anak-anak saya jalan kaki ke rumah Tuhan. Saya bawa jalan kaki itu dari jalan belakang, dulu masih di The Best, ya, namanya di The Best. Orang-orang yang lama tahu, ya, gimana saya. Kami jalan kaki motong jalan itu melayani Tuhan. Nah, hingga, ya, kami tetap taat, kami tetap setia, ya. Tuhan membentuk kami dengan begitu rupa, dan sampai hari ini kami boleh melayani, dan kami boleh melihat betapa Tuhan yang ajaib itu tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu setia, dia selalu memberikan apa yang menjadi kerinduan anak-anaknya. Hingga saat ini Bapak Ibu boleh lihat, ya, saya bersama suami dan anak saya tinggal yang kecil, yang 2 sudah married tapi tetap setia melayani Tuhan, dan saya sudah memiliki cucu. Dulu anak saya ini masih bayi ini yang paling kecil. Saya tenteng-tenteng, bahkan ketika saya juga gereja, ini dia guling-gulingan di lantai, ya, dia cari perhatian, dia guling-gulingan di lantai gereja. Tapi tidak, kenapa? Saya percaya anak yang dibawa di bait Tuhan, dia pasti akan cinta kepada Tuhan, dan dia pasti akan melayani Tuhan. Bukti janji firman Tuhan, ya dan amin. Anak saya setia hingga hari ini melayani Tuhan. Digenapi, membentuk keluarga berkemenangan, ya. Coba kita baca lagi di Yesaya 60 ayat yang pertama. Dia membentuk keluarga yang berkemenangan. Yang pertama tadi, coba baca Yesaya 60 ayat yang ke-1. Saya akan baca. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh keluarga Kristus Yesus Tuhan, membentuk keluarga berkemenangan itu kita harus menjadi terang, ya. Kita harus menjadi terang. Bangkitlah, katakan. Firman Tuhan katakan kita harus bangkit. Kita mau berdampak, kita mau menjadi terang, ya. Ketika kita dilawat oleh Tuhan, kita bangkit, kita harus melangkah, kita harus berjalan, kita harus menerangi orang-orang di sekeliling kita. Di dalam rumah tangga, kalau kita dulu yang dilawat oleh Tuhan, menerima Tuhan, mari kita bangkit, kita menjadi terang, kita bawa terang itu untuk menerangi kegelapan orang-orang yang belum menerima Tuhan, baik itu suami kita, baik itu istri kita, baik itu anak-anak kita. Jangan kita mau diam saja. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang luar biasa. Kita bangkit, kita menjadi terang, kita bawa terang itu menerangi setiap kegelapan, karena kegelapan itu membutuhkan terang. Tidak ada kegelapan yang membutuhkan kegelapan, tapi setiap kegelapan seperti pada malam hari ini, kita memerlukan terang seperti lampu, sehingga saya bisa melihat saudara dari tempat ini. Demikian juga dengan kita. Mari kita bangkit, kita menjadi terang, agar kita boleh menerangi setiap kegelapan yang ada di sekeliling kita, dan orang-orang
orang yang berada di dalam kegelapan itu, dia bisa melihat terang itu, yaitu Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Kristus itu adalah terang itu sendiri. Itu tandanya kita membentuk keluarga berkemenangan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ada di antara kita pada saat hari ini ada suami kita yang belum menerima Tuhan, ada istri kita yang belum menerima Tuhan, ada anak-anak kita yang belum menerima Tuhan, mari kita bangkit, kita bawa di dalam doa kita terangi mereka supaya mereka boleh melihat terang itu melalui kehidupan kita, sehingga mereka membuka hati mereka dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan pribadinya. Secara pribadi saya tidak mampu untuk mengubah suami saya. Segala macam cara saya lakukan untuk mengubahnya tidak bisa. Sampai-sampai Bapak Ibu, semua cara sudah saya lakukan. Kopi panas sudah saya siram ketika dia lagi judi, di depannya kopi saya siram. Anak-anak saya bawa, saya dudukkan di meja judinya. Tidak juga. Sampai saya melapor ke Polres dan Polres menggerebek dia, dan itu juga tidak mempan. Dia bisa lolos juga. Dia bisa lolos juga. Tapi saya percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubah dia. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan dia dari belenggu judi yang dulu membelenggu dia. Luar biasa Tuhan kita membentuk. Dia membentuk keluarga berkemenangan. Ya. Yang kedua, dikatakan keluarga berkemenangan yang hidupnya berpusat pada Kristus. Kita harus menjadi seperti Kristus. Kita harus berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada dunia, tapi kita harus berpusat kepada Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kristus adalah role model dari kehidupan kita. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Jadi hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Coba kita baca Roma 8 ayat yang ke-29. Tolong bagi siapa yang sudah dapat, Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wow, kita yang dipilih oleh Tuhan, Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Siapa yang percaya di sini Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara terkasih? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya. Dia sudah menentukan saudara dan saya, menjadikan serupa dengan Dia dan menjadikan kita sebagai anak sulungnya, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita ditentukan Tuhan dari semua. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu. Dia memilih kita. Ya, Dia yang menenun kita di kandungan ibu kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Ya, hidup kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Kita harus hanya memandang kepada Dia, fokus kepada Dia. Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jangan kita fokus kepada hal-hal dunia, kepada hal-hal yang sementara, tapi kita fokus kepada Kristus Yesus yang sudah memilih dan menentukan kita untuk menjadi anak sulung di antara semuanya. Kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lahiriah ya yang ada di dunia. Dunia ini dikatakan hanya sementara. Batas usia dikatakan di Mazmur 90, 60 sampai 70 tahun. Jika kita tua 80 tahun, yaitu kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Kalau kita masih ada hari ini, kita diberikan Tuhan kesempatan
diberikan Tuhan nafas kehidupan, mari kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Jangan kita khawatir, jangan iman kita kerdil, saudaraku yang terkasih. Dikatakan kita pertama mencari kerajaan Allah, maka semuanya Dia akan tambahkan kepada kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau tanpa seizin Tuhan, ya. Kerja keras pun kita kalau tidak seizin Tuhan, sia-sia apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, seperti tadi WL katakan, orang lain yang malaikat Tuhan bisa menolong kita, ya, di dalam kita membutuhkan apa melalui doa kita. Tapi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong setiap apa yang menjadi kebutuhan kerinduan dari Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Itu juga sudah saya alami di dalam kehidupan saya. Saya boleh ada hari ini, saya boleh melayani Tuhan bukan karena kekuatan saya. Bahkan apa yang tidak pernah saya lihat dengan mata, apa yang tidak pernah saya dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Karena saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada satupun apa perbuatan Tuhan yang gagal bagi setiap kita anak-anaknya. Mari kita imani itu. Yang kedua, kita fokus kepada Tuhan, ya. Kita fokus kepada Tuhan. Kita harus menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Di Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23 juga katakan bagaimana kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, apa yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Coba kita baca di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, itu ada berkata buah roh itu Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau sudah dapat tolong bantu saya membacakannya bagi kita pada malam hari ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita menjadi serupa dengan Tuhan, kita pasti akan memiliki yang namanya buah roh, yaitu kasih ada di dalam kehidupan kita, sukacita ada di dalam kehidupan kita, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita, kesabaran ada dalam kehidupan kita, kebaikan ada dalam kehidupan kita, kesetiaan ada di dalam kehidupan kita, apalagi kelemah lembutan ada dalam kehidupan kita, dan penguasaan diri pasti ada di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah karakter Kristus. Karakter Kristus yang pertama itu yaitu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi 9 buah roh ini harus menjadi bagian kita kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tetap memandang kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Pasti ada kasih dalam kehidupan kita untuk mengasihi saudara-saudara kita, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sampai penguasaan diri itu ada di dalam kehidupan kita kalau hidup kita berpusat kepada Kristus. Lalu yang ketiga, memberi dampak Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang berkemenangan, harus memberi dampak Kristus bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Matius 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata,
Matius 5 ayat yang ke-16, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi Kristus Yesus Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita harus menjadi dampak Kristus. Saya tadi katakan kita harus menjadi terangnya Tuhan, menerangi kegelapan, supaya kegelapan itu bisa melihat terang Kristus. Dan dikatakan juga di Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya, bukan hendaklah terangmu itu redup, ya, tapi hendaklah terangmu itu bercahaya, supaya orang-orang yang ada di sekelilingmu bisa melihat terang itu dan mereka datang kepada terang itu. Bukan kita menjadi batu sandungan, Bapak Ibu terkasih. Kita harus menjadi pembawa terang itu, supaya orang bisa melihat terang itu melalui kehidupan kita. Ya, kita harus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus membawa kabar baik, kabar sukacita itu bagi orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang-orang di sekeliling kita. Ya, jangan jauh-jauh. Orang-orang yang ada di dalam rumah tangga kita sendiri saja, agar menjadi membentuk keluarga yang berkemenangan itu. Jangan bosan-bosannya. Jangan seorang istri harus melakukan firman itu, supaya suami yang belum bertobat boleh melihat firman itu melalui kehidupan istri-istri. Istri harus menjadi penolong bagi suami yang belum bertobat. Walaupun mungkin banyak tantangan, masalah, problem, persoalan di dalam kehidupan kita rumah tangga, tapi kita tetap percaya, pegang janji firman Tuhan itu. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan rumah tangga kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan. Demikian juga dengan teman-teman seiman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya tadi katakan, membentuk keluarga berkemenangan bukan hanya membentuk di dalam keluarga rumah tangga secara jasmani, tapi juga rumah tangga keluarga di dalam rohani, yaitu teman-teman kita seiman. Mari kita ajak saudara-saudara kita yang belum datang ke gereja, agar mereka datang ke gereja, menjadi keluarga rohani di dalam Kristus Yesus Tuhan, agar mereka turut merasakan hadirat Tuhan, agar mereka juga turut diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau dia jauh dari persekutuan ibadah, bagaimana dia mau mendengar firman itu? Mari kita ajak, kita lihat, ya, orang-orang sekeliling kita bawa datang untuk beribadah. Kita menjadi keluarga rohani di dalam satu gereja, tubuh Kristus. Yang lemah mari kita berikan kekuatan, yang susah mari kita berikan penghiburan, yang letih lesu mari kita kembalikan semangatnya. Yang sudah malas datang ke gereja, kita ingatkan kembali, mereka datang kembali bersekutu. Jangan kita menjadi orang-orang yang egois maksudnya nih, kalau melihat temannya tidak datang ke gereja, dia tidak mau menegur sapa, biarin aja. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita keluarga di dalam rohani, di dalam Tuhan. Kalau teman kita tidak datang ke gereja, kita perhatikan, ya, orang-orang yang biasanya kita bersama-sama bersekutu, kalau dia tidak datang, mari kita say hello, kita telepon, kita WA, kenapa Bapak tidak datang, kenapa Ibu tidak datang? Itu tandanya kita keluarga di dalam Tuhan, keluarga rohani, membentuk keluarga berkemenangan. Saya Pak Herman kalau nggak datang, saya WA itu, Pak Herman kemana nggak datang, saya WA. Nah, saudara-saudara yang lain juga saya WA. Bapak ini puji Tuhan, Pak Agus, Andrew. Nah, dia sudah lama nggak datang loh. Dari pindah dari V nggak datang sudah 1 tahun lebih ke Gading Serpong.
Terima kasih Pak Indro dan Pak Simon. Kita boleh bertegur sapa dengan Pak Simon. Ya puji Tuhan. Dan juga Pak Alfred. Sudah lama juga tidak datang beribadah. Dulu di FEM. Saya ingat banget dia ngasih kelak tahap kepada saya. Dan saya mendengar saat hari ini usahanya berjalan diberkati Tuhan. Amin. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Amin. Pak Alfred tetap setia di dalam Tuhan. Kita menjadi keluarga di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita membentuk keluarga berkemenangan. Ya, kita membentuk keluarga rohani. Kalau kita percaya keluarga jasmani kita pasti diberkati Tuhan. Aku dan seisi rumah tanggaku akan diselamatkan. Kita juga percaya kita harus tetap aktif di dalam keluarga rohani juga, membentuk keluarga berkemenangan. Bukan hanya diri kita saja yang berkemenangan, tapi keluarga rohani kita juga agar juga mereka berkemenangan. Keluarga mereka berkemenangan, suami mereka berkemenangan, dimenangkan Tuhan, istri mereka dimenangkan Tuhan, anak-anak mereka dimenangkan Tuhan, sehingga semakin banyak pertumbuhan jiwa di gereja karena keluarga-keluarga yang berkemenangan berkumpul di dalam suatu persekutuan ibadah. Pasti gereja itu akan penuh dengan jiwa-jiwa, ya, pasti akan penuh. Itulah kerinduan dari Bapak Gembala. Dikatakan visi gereja Victorious Family. Aku dan seisi rumah tanggaku beribadah kepada Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Siapa yang merindukan keluarga-keluarganya menjadi keluarga yang berkemenangan? Haleluya. Saya percaya kita semua. Amin. Kita semua kita percaya kalau keluarga kita berkemenangan, gereja kita berkemenangan, kita berdampak bagi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi kota kita, bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Karena kita sudah dimerdekakan, karena kita sudah dipulihkan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita percaya pada malam hari ini visi gereja itu akan menjadi bagian kita pribadi, lepas pribadi. Pulang dari tempat ini kita aminkan, ya, kita percaya itu akan digenapi di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, mari kita angkat pujian. Nanti habis kita berdoa, kita turun ke api unggunnya. Kita angkat pujian. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Tetap menyembahmu.
Tuhan berkomitmen menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau dimerdekakan. Kami mau semua menjadi keluarga yang berkemenangan kepada Tuhan. Kami mau selalu mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau selalu berdampak bagi Kristus Yesus Tuhan, bukan orang-orang di sekeliling kami. Pada malam hari ini ketika kami pulang dari tempat ini besok hari, kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Apapun yang ada di sekeliling kami Bapa, karena mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Buat acara kami pada malam hari ini, kami akan lanjutkan Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus acara api unggun, biar tetap Engkau menyertai kami Bapa, tetap Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dimenangkan, kami sudah diberkati, kami sudah dipulihkan pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya sama-sama katakan amin. Mari kita semua turun ke bawah.